Halo pemirsa, apa kabar Anda pada hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast Serawung Karyo Bakul yang diselenggarakan oleh Disperindak DIY. Pemirsa, pakaian jadi tekstil masih menjadi andalan ekspor DIY. Share ekspor dari komoditi ini mencapai sekitar 36% dari total ekspor DIY. Selain itu, serapan tenaga kerja yang terlibat dalam industri garmen juga sangat tinggi, lebih dari 10.000 tenaga kerja. Artinya, pakaian menjadi salah satu sektor andalan di DIY untuk pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Lalu bagaimana peningkatan citra produk garmen? Kita akan membahasnya lebih dalam di podcast Serawung Karyo Bakul dengan tema peningkatan citra produk garmen, dan sudah hadir 3 narasumber kita. Yang pertama, Eksim PT Busana Remaja Agra Cipta, Ibu Winanti. Apa kabar Bu Winanti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, matur nuwun Ibu sudah meluangkan sama-sama waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Kemudian narasumber yang kedua, Ketua Komisi B DPRD DIY, Ibu Andriana Wulandari atau biasa dipanggil Mbak Daris. Apa kabar Mbak Daris? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah sehat pokoknya, semangat. Alhamdulillah sehat, matur nuwun Mbak Daris sudah meluangkan waktunya. Siap, kemudian narasumber yang ketiga, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindak DIY, Ibu Teresia Sumartini atau disapa Bu Titin. Bu Titin, apa kabar? Kabar baik Mbak, salam sehat dan salam ekspor untuk para narasumber yang hadir pada pagi hari ini dan para pemirsa semuanya. Luar biasa sekali, matur nuwun Ibu sudah hadir pada hari ini, dan tema kita peningkatan citra produk garmen. Sebelum kita berbicara lebih jauh bagaimana meningkatkan citra produk garmen, mungkin dari Bu Winanti selaku Eksim PT Busana Remaja Agra Cipta ini boleh diceritakan terkait dengan perusahaannya PT Busana Remaja Agra Cipta ini mungkin sejak kapan ini Bu? PT Busana Remaja Agra Cipta yang pertama kali adalah di Tangerang, berdiri tahun 1993. Kemudian kita membuka cabang di Jogja. Sampai saat ini cabang di Jogja sudah ada 3 perusahaan. Yang satu di Jalan Lingkar Selatan, satu di Jalan Pemuda Kelurahan Kadirojo Bantul, satu di Jalan Cangkringan. Kita ada 3. Jadi pertama kali memang dari awal produksinya adalah pakaian dalam wanita, fokusnya di pakaian dalam wanita dari awal. Cara kita mengembangkan seperti apa, kenapa pada saat seperti kemarin terjadi pandemi, kita tetap eksis, permintaan buyer tetap banyak, yaitu kita sebelum kita memproduksi selalu melakukan survei di semua negara. Jadi kita survei ke semua negara, permintaan mereka atau kegemaran customer atau masyarakat di daerah tersebut, di negara tersebut apa? Cenderung ke warna atau cenderung ke model atau cenderung ke kenyamanan, seperti itu. Jadi kita selalu melakukan inovasi untuk membuat produk. Jadi sampai saat ini kita di Indonesia ada 4 perusahaan. Di Tangerang 1, di Jogja 3. Jadi tetap eksis, yaitu karena kita selalu melakukan inovasi sesuai dengan permintaan customer di semua negara. Kalau terkait dengan mungkin jumlah tenaga kerjanya sendiri? Jumlah tenaga kerja kita sudah mencapai 10.000, dan saat ini kita tetap membuka lowongan pekerjaan masing-masing perusahaan di Jogja, yang di Bantul dan di Lingkar Selatan Giwangan itu masing-masing membutuhkan tambahan 1.000 karyawan masing-masing. Jadi kita masih memerlukan tambahan 2.000 karyawan untuk 2 perusahaan. Dan di Cangkringan, di Sleman, kita juga masih membutuhkan tambahan tenaga kerja. Seperti itu. Kalau di Tangerang, kenapa kita kan nggak nambah? Kita sama-sama tahu ya, UMP di Tangerang jauh lebih besar dibandingkan di Jogja. Dan masyarakat di Jogja kan lebih cenderung mudah untuk kita dapatkan SDM-nya atau kita latih di daerah sini. Ini ekspornya sudah sampai ke mana aja nih? Kita hampir semua negara ekspornya tergantung permintaan buyer, tapi ada buyer yang memang dia mengirim ke hampir seluruh negara. Termasuk Indonesia sendiri itu diminta buyer dikirim di Indonesia. Kita produksi di Indonesia, dikirim ke semua negara termasuk Indonesia sendiri. Tapi Indonesia dengan kuantiti dikit. Tapi kita mengirim, kita tidak ada penjualan lokal, kita mengirim karena permintaan buyer. Kalau paling banyak negara tujuan? Kita US, Eropa, paling banyak di situ.
Asia tetap ada, tapi yang mayoritas itu di US, di Eropa itu mayoritas yang terbanyak. Hampir 70% di sana. Tapi hampir semua negara ada. Oke, baik, terima kasih Bu Winanti. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Bu Titin. Mungkin Bu Titin bisa menceritakan bagaimana sih Bu kondisi garmen khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini sendiri seperti apa nih Bu? Baik Mbak Noris, jadi untuk garmen ini tadi sudah diceritakannya dengan kalau garmen di Jogja atau di DIY itu memang menjadi komoditas andalan dan unggulannya dari DIY. Kenapa? Karena share nilai ekspornya sangat tinggi. Tadi yang disebutkan 36% dari total share ekspornya DIY itu hanya di satu HS. Sebetulnya garmen atau pakaian jadi itu ada 2 HS ya. Satu HS61, satu HS62. Benar ya Mbak Win? Jadi ada satu HS61, HS62. Nah, tadi baru HS62 yang kita lihat 36%. Di HS61 itu juga share ekspornya cukup tinggi juga. Kalau di jumlah mungkin lebih dari 40% total share ekspornya garmen ini dari sekitar 101 komoditinya Jogja, salah satu-satunya komoditi yang punya nilai share ekspor tertinggi memang garmen. Di DIY sendiri kita ada sekitar 5 perusahaan. Ada Westa Pustaka, ada Amea Living Style, ada Anggun Siap Kreasi Garmen, ada Busana Remaja Agra Cipta, ada Mataram Tunggal Garmen. Jadi di Sleman ada 2, di Bantul ada 3 nih. Artinya bra ini 1, 2, 3 nggak dihitung satu-satu. Kalau dihitung satu-satu jadi banyak. Nah, dan semuanya memiliki kapasitas produksi yang cukup banyak. Dengan nilai ekspor yang cukup tinggi juga, dengan jumlah karyawan yang rata-rata juga sangat banyak, hampir semuanya ribuan. Artinya memang upaya-upaya peningkatan perekonomian, pertumbuhan ekonomi melalui sektor ini cukup besar ya dalam hal mengurangi pengangguran. Kita memang terus berupaya supaya ekspor untuk produk ini tetap eksis, Mbak. Kita jangan sampai terjadi penurunan yang cukup signifikan. Walaupun memang di tahun 2023 kemarin kita mengalami penurunan, tetapi memang penurunan ini terjadi di semua sektor ya, dan penurunan ini terjadi juga karena kondisi global. Jadi penurunan permintaan global, di mana kondisi globalnya ini secara perekonomian mereka itu juga mengalami penurunan. Kebetulan negara tujuan untuk garmen ini kan sebagian besar di Amerika, di Eropa, di mana tahun 2023 ini kondisinya tidak baik-baik saja ya untuk perekonomian globalnya, sehingga kita di 2023 ini memang agak lesu. Tetapi kita berharap, kita tetap optimis Mbak, kita tetap optimis di 2024 ini kita tetap ada kenaikan. Begitu ya Mbak, kita tetap semangat toh untuk terjadi kenaikan di sektor industri garmen tahun 2024. Kalau di DIY Bu, berapa sih Bu, ada berapa perusahaan garmen di DIY saat ini nih Bu? Kalau totalnya banyak ya, saya pernah ada data itu sekitar 17-an mungkin ya, tetapi tidak semuanya ekspor. Ada yang lokal juga. Ada kan garmen macam-macam ya, garmen. Kebetulan yang hari ini hadir itu PT Busana Remaja Agra Cipta itu termasuk salah satu yang paling besar nilai ekspornya. Dan untuk lokal ada bermacam-macam, mungkin saya tidak hafal juga. Tetapi ada yang memproduksi kainnya, kayak kain Primissima misalnya, itu kain-kainnya ada. Terus ada yang untuk memproduksi kain-kain yang untuk lokal. Oke, baik, terima kasih Bu Titin. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Mbak Dari. Mbak Dari, kalau Mbak Dari melihat ini kondisi
ekspor di DIY ini seperti apa ini Mbak, khususnya garment ini? Ya, terima kasih Mbak. Kalau saya melihat secara realita yang juga tadi dikuatkan dengan pemaparannya Ibu Win dan juga Bu Titin, itu bahwa peluang ini sungguh luar biasa. Peluang ekspor ini sebenarnya menjadi sebuah peluang bagi para pelaku UMKM di daerah istimewa Yogyakarta, yang mana yang namanya UMKM ataupun UKM di DIY itu hampir 300-an ribu. Dan memang tadi yang disampaikan Bu Titin tadi, belum banyak yang ekspor. Tapi peluang ini harus menjadi tanggung jawab PR pemerintah, harus hadir bagaimana membuka ruang, membuka peluang bagi para pelaku UKM di DIY ini untuk membina dan memfasilitasi agar produk-produk UKM di daerah istimewa Yogyakarta ini layak untuk diekspor, dan juga mencari ataupun memberikan ataupun mendata semua produk yang memang benar-benar kualitasnya harus standarnya adalah standar ekspor, sehingga tidak hanya nyun sewu, maaf, hari ini banyak pelaku UKM yang hanya sebatas sik penting aku gawe produk payu, sik penting kisah tak gumangan. Tapi bagaimana pemerintah harus hadir di sini, sehingga kami dari Komisi B pun sangat support kepada Dinas Perdagangan, Dinas UKM dan Koperasi di DIY ini, dan juga sinergitas dengan Dinas Perizinan, dan juga semuanya kita dorong agar yang paling utama adalah bagaimana membuka ruang dan juga menjembatani para pelaku UKM ini sehingga kapasitas ataupun kualitasnya produk ini pantas untuk diekspor. Dan salah satu kami apresiasi juga pada PT Busana ini, Busana Agri, Busana Remaja Agra Cipta ya. Tadi di DIY ini sudah membuka ruang, salah satunya adalah peningkatan ekonomi dalam rangka bagaimana membuka tenaga kerja yang luar biasa Mbak. Dan ini peluang tadi masih disampaikan, masih kekurangan tenaga kerja. Padahal banyak sekali masyarakat yang pengen cari pekerjaan. Lah, ini pun harus juga menjadi peluang-peluang bukan hanya di garment, tapi juga di produk yang lain. Sehingga ini istilahnya para masyarakat, para pemuda, para warga masyarakat di DIY ini tidak harus menjadi TKW ataupun TKI, harus keluar, ya, harus misalnya di DIY ini kita buka ruang yang seluas-luasnya. Tapi itu tadi bahwa dari awal ketika mendampingi produk UKM ataupun UKM yang mempunyai sesuatu hal yang khusus kan gitu, menjadi pangsa yang diminati oleh mancanegara ataupun di negara manapun ini, kan harus dicari tanpa harus mencari apa sih yang baru, yang sekarang baru tren, yang memang dibutuhkan setiap saat. Salah satunya mungkin ini kalau pakaian dalam, pakaian bawah itu kan setiap saat mesti manusia itu punya lingkaran seperti itu. Nah, sekarang dicari apa sih yang menjadi produk-produk yang di luar negeri itu ataupun di mancanegara itu menjadi produk-produk yang diminati, dan kita di DIY ini punya sebenarnya. Cuman mungkin kenapa belum diekspor? Karena kualitas ataupun speknya belum sesuai dengan standar untuk diekspor. Mungkin itu Mbak. Pastinya DPRD support untuk bagaimana peluang ekspor ini cukup luas, dan kita punya produk UMKM yang banyak sekali, bermacam-macam sekali, dari 300-an ribu sekian. Pastinya tidak hanya garment, pastinya yang lain bisa mempunyai peluang untuk ekspor juga dan membuka ruang ketenaga kerjaan di masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Mbak Dari. Nanti kita bicara soal dukungan. Saya mau bertanya ke Bu Titin tadi menanggapi terkait dengan belum banyak yang ekspor dan bagaimana tuh membuka peluang begitu Bu Titin. Silahkan. Benar sekali Bu Dari, saya setuju bahwa sebetulnya peluang ekspor untuk produk fashion, ya kita namakan produk fashion, itu sangat besar sebetulnya. Dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Disperindak DIY, tentunya disupport oleh Dewan kami juga sesuai dengan arahan dengan Bapak Gubernur, kami mencoba menjadikan Jogja ini sebagai kota fashion dunia. Jadi mulai tahun 2022
akhir ya, di 2002 akhir kita sudah mulai mencoba melaksanakan kegiatan inkubasi untuk para IKM agar para IKM ini memiliki kapasitas yang sesuai standar yang diinginkan tadi agar bisa masuk ke pasar global. Sebenarnya kalau terkait garment tadi kita kan memang ekspornya masih white label. Memang nilainya tinggi, tetapi sebetulnya ada nilai yang lebih tinggi lagi ketika memiliki branding. Nah, oleh karena itu, Disperindak ini pengen branding-branding dari Jogja ini mulai dikeluarkan. Kan sebetulnya kita sudah memiliki nih Mbak, desainer-desainer yang sudah sering ke luar negeri. Dia sudah mendapat pesanan di luar negeri, walaupun secara retail ya. Karena kalau produk fashion ini kan tidak bisa langsung satu kontainer gitu kan, jadinya tidak eksklusif lagi kalau kontaineran gitu ya. Karena biasanya orang yang punya uang kan pengennya bajunya satu dan orang lain tidak punya, yang punya hanya saya saja kan gitu, atau iya kan Bu. Betul. Jadi kita mau mencoba membranding produk-produk kita seperti itu. Terus di tahun 2022-23 kita menginkubasi sekitar 25 IKM yang memang bukan pemula. Kita sudah mencoba mencari yang mereka memang sudah punya usaha minimal 2 tahun gitu untuk membesarkan, untuk meningkatkan lagi, karena kalau dari pemula kita agak terlalu panjang jalannya ya untuk sampai ke luar gitu. Jadi kita memang sudah mencari, kita kurasi pesertanya, kita berikan pelatihan, inkubasi, bagaimana dia memahami DNA produknya. Terus ini kita lanjutkan di 2024 ini, bagaimana dia memarketingkan brand yang sudah dia miliki. Jadi setelah paham DNA produknya itu kan dia brandnya orang langsung, oh brand ini DNA produknya seperti ini. Jadi kayak penyanyi itu loh Mbak. Kita mendengarkan suaranya Vina Panduwinata atau Krisya itu nggak usah lihat orangnya, dengar suaranya udah tahu. Nah harapannya kita juga seperti itu terhadap brand produk. Jadi oh kalau pakai baju ini berarti saya pakai punyanya siapa. Ini seperti saya, orang pasti tahu kalau pakai bajunya ini pasti buka Eji Batik gitu. Seperti itu. Nah harapannya kita tidak hanya ekspor white label aja, kita bisa membawa nama-nama atau brand-brand produknya IKM DIY ini sampai keluar, dan harapannya kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Misalnya garment berjalan sendiri, desainer berjalan sendiri, IKM yang kecil-kecil berjalan sendiri, enggak. Kita mau mencoba menjalin ekosistem antara garment yang perusahaan besar ini dengan desainer-desainer maupun IKM termasuk konveksinya mungkin ya. Jadi kan di sini ada ekosistem ini ada banyak. Nah, termasuk konveksinya. Ini akan kita jahit bersama supaya nanti besar bersama, karena dengan adanya perusahaan garment tentunya kan kita sudah memiliki kemampuan ya untuk memproduksi barang yang sekualitas itu gitu. Nah, bagaimana ada knowledge transfer ya nantinya, ada knowledge transfer ke IKM, ke desainer seperti itu. Nah, kami akan menjaring ini. Jadi nanti mungkin di acara selain JFD, kami program Jogja Fashion Dunia, kita juga ada Jogja Fashion Week nanti yang akan kita laksanakan di bulan Agustus ini, nanti kita akan jahit bersama supaya nanti akan berkembang bersama seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Titi. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Bu Winanti, bicara nilai ekspornya sendiri per tahunnya sendiri ini berapa nih Bu? Kalau kita memang ada target ya. Pertama targetnya adalah di quantity. Kita memang kalau kita bicara masing-masing unit, saya selalu terbiasa masing-masing unit. Karena factory kita kan ada 3. Tapi memang kita ditargetkan per tahun itu harus mencapai 2 juta pieces per tahun, itu targetnya. Kenapa kita harus mempunyai target seperti itu?
Dan kenapa harus kita benar-benar capek itu? Satu, kita penyerapan tenaga kerja kita banyak. Dalam sejarah di Jogja belum pernah PT Busana Remaja melakukan pengurangan karyawan sama sekali, termasuk pada saat pandemi juga tidak ada. Jadi kita mentargetkan masing-masing divisi untuk melakukan sesuai dengan pencapaian target. Contohnya dari bagian desainer kita ada sendiri membuat pola yang memang cenderung itu sedang booming atau sedang diminati seperti itu. Jadi kita tidak fokus hanya pakaian dalam wanita yang dipakai pada umumnya, kita lihat juga fashion yang lagi booming itu seperti apa. Bahan yang harus dipilih itu seperti apa. Jadi tampilan itu untuk yang keseharian atau untuk yang benar-benar dipakai fashion. Model kan suka yang fashion nih. Otomatis target kita bukan hanya masyarakat, tapi artis yang di luar negeri pun kita ada produk yang namanya pick up artist. Nah seperti itu. Jadi target kita itu di masing-masing divisi mempunyai target. Satu dari kualitas produknya ada sendiri yang bagian QC untuk memilih produknya, kualitasnya dari bahannya, tingkat kenyamanan untuk digunakan sebagainya itu ada sendiri. Divisi yang membuat desain atau pola itu ada sendiri, biar tetap aja cenderung ke kenyamanan, kualitas tetap kita jaga di situ, biar kita namanya tetap eksis kan, tetap baik. Terus yang berikutnya kita harus tahu masyarakat di sana itu cenderungnya butuh yang seperti apa. Makanya kenapa kita lihat contoh ya, warnanya kenapa yang ngejreng di Indonesia nggak suka. Contohnya warna-warna seperti itu. Terus ada juga yang warna pink, ada juga yang warna oranye. Kenapa? Ada negara yang membutuhkan warna-warna yang ngejreng. Gitu ya. Terus kenapa kita produknya tidak hanya fokus di untuk standar digunakan? Kenapa kita harus memproduksi untuk digunakan wanita hamil atau ibu menyusui? Karena kita biar tetap eksis. Jadi produk itu tetap diminati sampai kapanpun dan diminati oleh kalangan manapun, itu tujuannya. Jadi ini kan ada yang bisa dibuka juga, yang di atas itu khusus untuk ibu menyusui, yang bawah khusus untuk ibu hamil seperti itu. Jadi masing-masing divisi melakukan inovasi dan melakukan, kenapa orang kita, marketing kita selalu ke luar negeri? Tujuannya itu adalah mengetahui produk yang diminati masyarakat yang ada di sana seperti apa, tanpa mengecualikan kualitas dan bahan ya, dan kenyamanan bahan itu sendiri. Kita fokusnya di situ. Jadi tetap eksis. Target 2 juta itu selalu kita, alhamdulillah sampai saat ini selalu kita capai per masing-masing factory, karena kita juga penyerapan tenaga kerja banyak. Terus kita peningkatan devisa juga di Jogja. Mungkin 50%, hampir 50% devisa itu dari perusahaan kami ya Bu, di Jogja itu. Jadi kita memang tujuannya memajukan Jogja kan bisa dengan banyak cara. Jadi dengan kita banyak ekspor, itu juga sama kan, devisa akan didapatkan, dengan penyerapan tenaga kerja juga pajak akan masuknya banyak seperti itu. Jadi kita perusahaannya di Jogja, bagaimana caranya memajukan Jogja, bagaimana caranya meningkatkan pendapatan daerah Jogja, nah itu dengan melakukan berbagai inovasi. Itu dari karyawannya sendiri merasa nyaman bahwa perusahaan eksis, dari perusahaan sendiri juga nyaman kan, karena target selalu tercapai, devisa juga tinggi terus, pencapaian dari pendapatan hasil kita ekspor juga tinggi. Tapi untuk target lokal memang kita nggak ada. Kita ada pun mungkin hanya departemen store beberapa aja, itu kalau kita ada stok barang yang memang kita tidak bisa untuk jual secara ekspor, karena ekspor kan sesuai by order ya. Jadi order kuantiti berapa kita nggak bisa tambah. Nah itu stok sisanya yang ada kita lakukan inovasi, kita tawarkan ke departemen store itu pun yang memang ternama juga, kita tawarkan dengan produk seperti ini. Mereka oke atau enggak. Nah itu hanya kalau ada stok aja. Stok material ya, bukan stok garment. Karena garment kita produksi sesuai dengan kuantiti yang diorder. Jadi tidak pernah ada barang sisa yang kita tidak bisa ekspor atau stak di perusahaan itu nggak ada, kan sama aja buang uang kan kalau kita produksi tapi tidak bisa dikeluarkan gitu. Kalau saran saya ke perusahaan UKM atau IKM atau perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama atau bidang lain, itu pertama mereka itu harus tetap menjaga kualitas sama memastikan produk itu memberi tingkat kenyamanan yang tinggi. Kalau misalnya udah ada pasar, jangan sampai kualitas itu mengalami penurunan, karena itu nanti juga customer nggak akan pesan lagi kan Bu, kalau mengurangi kualitas. Sedikit mengurangi pun tidak bagus, jadi tetap harus jaga kualitasnya.
Dan di pemerintah sebenarnya udah nggak kurang-kurang dari dinas juga, dulu juga sama anggota dewan, dibantu untuk bagaimana caranya mengembangkan produk mereka atau bagaimana menembus pasar di luar negeri sudah. Itu ada fasilitas juga dari negara sebenarnya, kita IKM. Jadi membeli barang tanpa membayar pajak, diproduksi, diolah, kemudian diekspor lagi. Itu sebenarnya kemudahan. Hanya mungkin masyarakat itu harus benar-benar didampingi dari awal. Kalau ada fasilitas dari negara, terus tidak ada yang mendampingi, mereka itu kan mau melangkahnya bingung. Jadi harus ada memang satu orang atau tim mendampingi dari proses perizinan sampai bagaimana produk itu bisa menembus pasar luar negeri yaitu. Tapi dari kami Busana beberapa kali juga sudah bicara sama Disperindak kapanpun kalau kami dibutuhkan untuk memberi penyuluhan atau mendampingi itu kami juga siap Bu. Karena senang kan kalau IKM semuanya bisa tembus ke pasar luar negeri itu. Oke. Tadi bicara perlu inovasi dan lain sebagainya dan juga menjaga kualitas. Nah, bagaimana kemudian PT Busana Remaja Agra Cipta ini menaikkan citra produk supaya selalu mendapatkan pasar dan konsumen ini? Pertama, sekali lagi yang saya sampaikan, pertama kita selalu menjaga kualitas. Makanya di divisi kita ada bagian quality. Quality itu tidak dilakukan satu kali. Jadi pada saat material atau barang itu diterima, sebelum diolah itu ada QC. Memastikan bahwa bahan mentahnya itu kategori grade-nya adalah grade bagus. Itu satu. Yang kedua, pada saat diproduksi ada juga bagian quality yang kontrol pada saat produksi. Jangan sampai sudah jadi kualitasnya tidak bagus. Kalau orang beli size misalnya 36 ternyata size-nya itu bukan 36 yang standar, itu juga akan jadi masalah. Benar nggak? Orang beli kok 36-nya nggak sesuai, pasti akan jadi masalah. Jadi itu ada setelah produk jadi, ada QC juga untuk memastikan bahwa ukurannya sudah pas. Pada saat pengemasan juga ada pengecekan lagi. Jadi kenapa pengemasan itu seperti kita lihat pengemasan kan produk terakhir, artinya itu pekerjaan terakhir. Kita berpikir hanya pengemasan doang, itu nggak boleh kita berpikir seperti itu. Kenapa? Kalau pengemasan itu menarik, pengemasan itu cantik, memastikan produk di dalamnya itu aman, kan orang suka. Pertama orang suka nggak mungkin produknya, kemasannya. Tadinya saya mau bawa contoh tapi nggak jadi ya Bu, karena ada label-label brandednya itu saya nggak bisa untuk publikasi di sini ya. Itu jadi pertama kemasan kita harus lihat, kemasan itu yang orang lihat aja udah tertarik apa itu. Benar nggak? Dari kemasannya menarik, kemasannya bagus kan orang jadi tertarik produknya seperti apa. Pertama lihat kemasannya dulu, dari situ label press tiketnya atau label-label yang ada di produk itu juga harus yang kualitas bagus, jangan hanya kertas asal. Kenapa? Orang lihat label walaupun label tidak dipakai nanti digunting, lihatnya kan barang mahal biasanya mempunyai press tiket atau tag pinnya yang pasti tampilannya bagus. Ya kan, kalau yang hanya cetakan itu tempel kan kurang menarik ya Bu. Jadi dari kemasannya dulu, dari press tiketnya atau paper tag-nya atau apapun aksesoris yang di kemasan itu juga harus bagus tampilannya. Kemudian pada saat dibuka cara pengepekannya juga nggak asal memasukkan produk itu ke dalam kemasan tadi. Harus benar-benar disusun, waktu dibuka itu kelihatan menarik, bagus nih. Waktu dilihat bahannya juga bahannya bagus nih. Orang kan pasti ke situ dulu larinya. Biasanya harga nomor kesekian, kalau kualitas sama tingkat kenyamanan tinggi atau menarik tampilan gitu kan orang harga nomor sekian lah langsung cenderung untuk beli seperti itu. Oke, saya mau bertanya ke Bu Titin. Bu Titin, pelayanan yang diberikan khususnya untuk industri garment ini sendiri sejauh ini seperti apa Bu? Baik, sebetulnya untuk perusahaan-perusahaan besar seperti BRA, MTG, dan sebagainya, Anggun dan sebagainya, itu memang fasilitas dari pemerintah itu tidak seperti yang diberikan kepada IKM. Tentunya kita memberikan fasilitas lebih banyak ke IKM yang lebih kecil ya. Tetapi memang kita harus memastikan pelayanan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan ini sebagus dan senyaman mungkin untuk mereka sehingga mereka tetap bisa eksis dalam kegiatan ekspornya. Nah, pada dasarnya yang namanya pelaku usaha ekspor itu tidak selamanya aman dan nyaman. Pasti yang namanya usaha pasti banyak kendala-kendala ya. Terutama kendala di peraturan, di perizinan itu
walaupun sudah eksis ya, maksudnya sudah melakukan setiap hari ekspor, itu masih banyak dijumpai karena yang namanya peraturan-peraturan itu kan seringkali mengalami perubahan-perubahan ya sesuai dengan zamannya ya. Nah, kita harus memastikan dan memastikan mereka bisa mengadaptasi peraturan itu dan menjalani peraturan itu dengan nyaman. Jangan sampai gara-gara adanya peraturan mereka menjadi stuck atau terhenti kegiatan bisnisnya. Nah, dalam upaya itu kita melakukan beberapa pelayanan atau fasilitasi. Jadi dari Disperindak sendiri misalnya ada yang namanya dokumen surat keterangan asal. Surat keterangan asal itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan ekspor supaya mereka barangnya ketika sampai negara tujuan mendapatkan preferensi tarif atau pengurangan tarif. Jadi tarif pajak ini atau bea masuk ini kan cukup lumayan tinggi ya sebenarnya kalau tanpa menggunakan surat keterangan asal. Nah, ketika perusahaan ini membutuhkan dokumen tersebut, kita harus melayani sebaik mungkin. Bagaimana mereka bisa mendapatkan dokumen itu dengan cepat, dengan benar, karena kalau tidak benar tetap ditolak di negara tujuan. Terus kadangkala dokumen SKA itu kan juga digunakan oleh perusahaan untuk nih bukti kalau sudah selesai, jadi minta pembayarannya ke bank gitu. Jadi kita harus cepat-cepat nih, jangan sampai mereka pengen segera mendapatkan dokumen SKA supaya biar bisa cair. Kalau cair kan juga untuk membayar karyawan juga ya. Nah, kita pelayanannya nggak bagus, jadi lama misalnya lebih dari 1 hari, nah itu kan merugikan perusahaan. Kita berusaha secepat mungkin untuk pelayanan ini. Pertama yang dokumen SKA, kita berusaha untuk secepat mungkin. Kalau di SOP kita maksimal 10 menit ini harus sudah selesai, seperti itu. Kecuali memang banyak antrian ya, karena kan dalam sehari kita bisa sampai 60-70 dokumen atau dari perusahaan yang melakukan pelayanan, jadi pasti ada antriannya ya. Nah, tergantung antriannya. Yang kedua, ketika mereka atau perusahaan itu menghadapi kan untuk ekspor ini peraturannya macam-macam, tidak hanya dari Kementerian Perdagangan, ada dari perindustrian, ada dari perizinan, ada dari pajak, ada dari segala macam hal yang harus dilalui atau dijalani perusahaan ini, cukup berat memang. Nah, ketika perusahaan-perusahaan ini berusaha mengadaptasi peraturan, di mana di situ kemungkinan ada kendala, kita berusaha hadir untuk mengkomunikasikan mereka mendapatkan informasi yang terbaik. Kita melakukan sosialisasi, kita melakukan koordinasi dengan perusahaan supaya kita juga mendapatkan informasi sedekat mungkin gitu ya. Terus kita membentuk adanya forum komunikasi ekspor impor. Jadi di DIY ini Bundari, kami dengan SK Gubernur itu ada forum namanya Forum Ekspor Impor, di mana anggota dari forum itu adalah instansi baik di kabupaten, di provinsi maupun di pusat yang ada di daerah yang terkait dengan ekspor. Harapannya dengan adanya forum itu, komunikasi kita menjadi lebih intensif ketika perusahaan mengalami kendala atau permasalahan. Jadi misalnya ada aturan baru nih, jadi terkendala misalnya di perizinannya atau di pajaknya. Nah, ketika perusahaan inform ke kita bahwa ini gimana Bu, kita langsung dengan mudah karena ada forumnya. Apakah cukup via telepon ataukah memang harus dirapatkan? Nah, tapi dengan adanya hubungan ini kita istilahnya tidak saling menunggu. Jadi bisa dengan cepat terselesaikan jika ada masalah. Misalnya pas awal-awal pandemi itu, wah kontainernya susah, teman-teman nggak dapat kontainer, kita langsung cepat-cepat rapat, gimana nih solusinya apa yang harus kita lakukan bareng-bareng seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan di mana kita juga harus
memberikan yang terbaik untuk pelaku usaha ini. Ya bagi teman-teman pelaku usaha biasanya Disperindak ini dianggap orang tuanya ya Bu. Jadi kita memang harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Titi. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Mbak Dari, tadi menyambung soal dukungan ya. Dukungan yang diberikan oleh Dewan ini selama ini nih apa saja ini Mbak Dari? Silahkan. Pastinya dengan fungsi kami yang paling utama adalah dukungan anggaran. Itu yang paling utama. Walaupun secara fungsi kami adalah membuat payung hukum. Payung hukum sudah ada untuk pemberdayaan dan pelindungan para pelaku UKM dan IKM di DIY ini. Terus yang kedua juga itu tadi yang saya sampaikan, paling utama adalah penganggaran. Dari tadi disampaikan dari perizinannya itu kan kita support, pasti butuh anggaran karena para pelaku IKM ataupun UKM di DIY ini pastinya butuh yang namanya perizinan sampai ke ekspor, sampai ke mancanegara, sampai kan pastinya dari mulai awal perizinan sudah pasti legalnya harus selesai sampai merek dan segala macam hak kekayaan intelektual dan juga segala macam yang harus disupport penganggarannya kepada Dinas Indak. Nah, pada kesempatan ini pastinya ini juga kami mohon ketika memang ada kendala-kendala dan yang paling utama adalah kami diberikan data. Misalnya tahun ini ada produk-produk yang pangsa pasarnya di luar negeri ataupun di mancanegara ini baru tren. Nah, ada pastinya Bu Titin ini punya data, yang baru tren misalnya produk rumah tangga misalnya, ataupun fashion inilah, tapi yang batik dari batik tapi dengan desain yang macam-macam. Pastinya ini kan juga butuh anggaran untuk bagaimana dinas ini menjembatani, mengawal dan memfasilitasi, mendampingi para pelaku UKM di DIY ini untuk bagaimana mempunyai standar untuk dikirim ataupun diekspor. Yang paling tren dari kami adalah ongkos kirim gratis dari si Bakul. Ongkir gratis ke luar negeri ini menjadi sebuah peluang yang luar biasa bagi para pelaku UKM dan IKM di DIY ini untuk bagaimana mereka tidak mangu-mangu tidak ragu-ragu untuk produk ini dikirim ke luar negeri karena kita support untuk ongkir gratis. Nah, kita support anggarannya di level nasional maupun di salah satunya adalah di luar negeri. Oke, baik, terima kasih Mbak Dari. Saya mau bertanya ke Bu Winanti, kalau sejauh ini mungkin ada nggak sih Bu kendala mungkin terkait dengan ekspornya atau bagaimana, ada kendala nggak sih Bu? Kalau kendala pasti ada ya. Tidak mungkin perjalanan itu mulus aja tidak ada masalah, itu nggak mungkin. Jadi saat ini seperti waktu waktu global itu krisis global kan kita kesulitan cari kontainer. Adapun rebutan dan harganya mahal banget. Yang misalnya sekian ribu dolar menjadi sekian kali lipat. Itu juga kita jual dengan produk yang harga nggak mungkin naik. Customer nanti hilang kalau harganya naik. Dengan biaya pengiriman yang tinggi karena kontainernya yang susah. Saat ini pun walaupun tidak bermasalah atau seberat kasus yang dulu itu, nggak sesulit yang sebelumnya, tahun sebelumnya, yang saat ini pun lagi susah lagi kontainer dan harganya naik juga. Itu kita tahu juga permasalahan karena apa. Memang satu terkait dengan banyaknya perubahan peraturan yang mengakibatkan kontainer mungkin stuck. Juga ada beberapa permasalahan yang di luar negeri yang mengakibatkan kontainer itu, kelangkaan kontainer di beberapa negara. Nah, itu yang mengakibatkan kenaikan harga dari kontainer itu sendiri. Kita kesulitan adalah di situ. Kalau bicara sistem atau bicara peraturan itu sampai saat ini perubahan peraturan apapun untuk perusahaan kami, karena kami juga selalu update di peraturan, dari dinas pun selalu ada sosialisasi, dan dari Bea Cukai pun selalu ada sosialisasi kalau ada perubahan. Menurut kami selama ini dan perusahaan-perusahaan yang ada di Jogja tidak ada terkendala dengan perubahan peraturan. Kecuali yang baru-baru ini yang terbit itu aja, karena pemahaman aja yang kurang. Tapi akhirnya dilakukan dalam beberapa bulan, dilakukan 3 kali perubahan ya, setelah digodok ulang seperti itu. Lebih cenderung ke kelangkaan kontainer sih yang kita alamin. Kalau yang tahun kemarin Bu Titin sampaikan juga mengalami penurunan, itu memang mengalami penurunan. Tapi di perusahaan kami karena
bicara lagi ya, per bulan kita harus target sekian gitu ya. Per bulan harus bagaimana caranya bisa produksi 2 juta pieces dan bagaimana caranya bisa ekspor. Nah itu yang kita sampaikan adalah kita memang memilih orang-orang dengan skillnya untuk melakukan berbagai inovasi. Kita juga dari perusahaan manajemen juga tidak menutup orang-orang yang di situ untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi selalu namanya sharing ya, kita ada sharing session. Jadi setiap ada permasalahan bukan dari pimpinan harus menyampaikan harus seperti ini, enggak, dari masing-masing divisi juga tahu harus lakukan apa sehingga tidak terlalu mempengaruhi di pasar dunia ekspor kita. Kalau bicara tentang peluang dan tantangannya nih ya di PT Busana Remaja Agracita ini pada saat ini dan masa yang mendatang nih, kira-kira peluang dan tantangannya ini apa ini Bu? Kalau tantangannya karena memang terutama di Jawa Tengah ya, karena hampir perusahaan di Jabodetabek pindah ke Jawa Tengah. Yang harus dilakukan apa? Kita harus meningkatkan kualitas dan harus on time pada saat pengiriman. Kenapa? Karena kan saingannya jadi banyak. Perusahaan garment kan tidak sedikit. Di Jogja nambah juga di Jogja, apalagi di kalau sama di kita kan satu grup nggak masalah ya nambah. Ada juga saingan di Semarang, sekarang kan ada juga kawasan industri, juga ada di Klaten. Nah, itu akan nambah terus saingan produk dengan jenis yang sama. Tapi sekali lagi sebelum kita dapat order dari buyer, kan pertama kita ada 2 cara ya. Sebelum dapat order dari buyer, kita membuat desain dulu untuk ditawarkan, atau buyer itu mempunyai desain ditawarkan ke kita. Nah, caranya apa? Untuk kita bisa dapat order. Kan kita otomatis dari desain kita mempelajari desainnya seperti apa, kita cari bahannya yang sesuai permintaan, kita cari cost yang harganya rendah tanpa mengesampingkan kualitas tadi. Nah, otomatis harga yang buyer tawarkan bisa masuk ke kita dengan tetap ada keuntungan. Kan tetap kita namanya bisnis kan tetap cari keuntungan, atau kita membuat produk ditawarkan ke buyer. Jadi dari sini kan buyer akan melihat apakah order mereka akan dikasihkan ke perusahaan ini. Nah itu dari kita. Terus kita sekali lagi harus jaga kualitas ya. Dari sampel itu sendiri kita membuat sampel hanya 1 piece bisa jadi membuatnya lama, berminggu. Beda dengan waktu kita produksi lebih cepat. Kenapa? Sampel ini kan untuk buyer melihat bahwa produknya itu seperti ini sesuai dengan spesifikasi buyer, enggak sesuai spesifikasi untuk ekspor enggak. Nah seperti itu. Jadi sekarang di Jawa Tengah karena perusahaan di Jabodetabek hampir banyak yang berpindah ke Jawa Tengah karena mungkin lihat dari gaji ya, UMP di sana tinggi, akhirnya pindah ke sini yang kecenderungan UMP juga rendah, menjadi saingan kita. Tapi sekali lagi yang kenapa kita harus tetap bertahan atau mampu bertahan, itu satu jaga kualitas, yang kedua memang kita harus yang tadi membuat desain-desain yang diminati, terus dengan kualitas bahan yang memang spesifikasinya adalah spesifikasi buyer, dan kualitasnya memang sudah kita buat sesuai kualitasnya ekspor. Gitu. Kalau sampai saat ini yang perusahaan kita dari awal berdiri beberapa kali mendapat penghargaan karena salah satunya kita bisa mempertahankan kualitas juga. Itu ya dukungan dari dinas juga, rekomendasi dari dinas juga. Kita 3 kali mendapat penghargaan dari pemerintah, yaitu Brimaniarta sebagai perusahaan eksportir terbaik. Terus belum lama ini tahun yang sebelumnya kita dapat dari Kanwil Jawa Tengah dan DIY itu sebagai devisa tertinggi juga. Yang baru bulan ini ya Bu, yang kita juga dapat 2 penghargaan, penyerapan tenaga kerja terbanyak di Jogja dan devisa tertinggi di Jogja. Itu saingannya perusahaan kita sendiri, karena beras 1, 2, 3 kan, otomatis bersaingnya kan karena kalau secara pemerintah dihitungnya 1, tapi kalau secara penilaian atau peraih penghargaan tetap aja kan ini karena perusahaan dengan izin sendiri, jadi bersaingnya dengan perusahaan sendiri. Jadi yang di Giwangan itu dapat sebagai juara atau pemenang untuk devisa tertinggi, yang di Bantul pemenang untuk penyerapan tenaga kerja terbanyak. Kalau yang di Kalasan itu masuk 2 nominasi, tapi nomor 2 dan nomor 2 ya. Jadi sarana prasarana terbaik dan satu lagi IT inventory terbaik. Oke. Ya, jadi kita selalu memotivasi karyawan untuk ayo, ya kan? Siapa lagi yang bisa membuat perusahaan eksis kalau bukan kita?
termasuk yang leader-leader, ayo kita melakukan inovasi, gimana caranya tetap perusahaan eksis, tetap perusahaan bisa menembus pasar, tetap pesaing-pesaing itu tidak bisa mengalahkan kita. Nah seperti itu, selalu dari manajemen dan dari kita sendiri, leader-leader juga selalu memotivasi untuk semuanya. Karena perusahaan itu bisa eksis juga tidak dibangun oleh pimpinan aja, tidak dibangun oleh karyawan aja, tapi kita menjadi satu kesatuan. Kalau ada yang satu di sini istilahnya lumpuh kan ngaruh ke semua. Jadi harus benar-benar ya sinergi itu. Oke, baik, terima kasih Bu Titin. Ini kita sambung lagi Bu. Nanti saya mau bertanya ke Bu Titin. Bu Titin, kalau dari dinas sendiri apa sih Bu upaya yang dilakukan supaya ekspor ini bisa lancar ini Bu? Ya, banyak sekali yang kita upayakan ya Mbak. Pertama seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita melakukan pelayanan yang terbaik kepada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang sudah eksis ekspor, ini jangan sampai mereka terkendala secara sistem. Jadi apapun akan kita kita lakukan untuk melakukan perbaikan pelayanan. Yang kedua, kita tidak lupa utamanya juga mendorong, memfasilitasi, mendukung teman-teman IKM yang posisinya masih menengah, masih kecil, itu terus kita tingkatkan kapasitasnya, kualitasnya, sehingga mereka bisa meraih pasar global. Walaupun mungkin sudah banyak juga ya sektor fashion di Jogja ini sudah masuk ke pasar global ini sebetulnya udah banyak banget. Mungkin teman-teman kalau melihat di Google itu, oh brand ini sudah ada di sana. Nah, kita ingin memotivasi bahwa untuk mempertahankan, yang pertama untuk mempertahankan bagaimana mereka terus berada di pasar yang ada. Jadi kualitas inovasi ini yang utama ya. Jadi kualitas inovasi. Bagaimana mungkin kalau di perusahaan seperti BRA ini kan sudah ada timnya tentunya, ada tim R&D, ada tim QC seperti itu. Nah, kami juga ingin mengajak ini, kenapa makanya kita mengajak perusahaan besar di sini. Kita pengen mengajak IKM di Jogja, ayo walaupun mungkin tenaga kerjanya baru 5 atau baru 2 orang, ya 2 orang itu siapa yang menjadi tim R&D-nya, siapa yang menjadi QC-nya, ya dibagi tugas. Misalnya hanya baru 2 orang, ya tetap harus ada itu, karena itu paling penting. Bagaimana kualitas produk dari bahan baku, desain, terus hasil jadinya seperti apa, sampai ke packaging-nya nanti mau seperti apa, itu berpengaruh banget. Jadi berapapun kapasitas perusahaan IKM di Jogja, ayo mulai dari sekarang berusaha untuk kualitas inovasi produk ini bisa bersaing. Nah, ini kita lakukan pelatihan-pelatihan, pendampingan, ini terus kita lakukan, termasuk bagaimana kita mengajak bahwa pemasaran ini sekarang tidak hanya offline, tidak harus buka toko, tapi juga bisa secara online. Nah, ini kemarin seperti besok kita di Jogja Fashion Week, Bu, kita peserta pameran itu kita mencoba menggandeng teman-teman brandingnya Jogja, supaya masyarakat Jogja ini tahu, oh ternyata di Jogja ini yang punya brand udah banyak sekali, dan kadang-kadang nggak terlihat karena online. Saya menanyakan ke masing-masing peserta itu, ternyata ada yang viewernya sampai 500.000, ada yang 300.000, 400.000. Artinya mereka sudah ini sekali, penjualannya sudah bagus, orang yang tahu tentang produk atau brand produknya juga sudah bagus. Nah, ini menjadi pembelajaran kita semua bahwa ayo semua bergerak bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawabnya pemerintah dinas, tidak hanya menjangkau jawabnya DPRD, tetapi juga semua, termasuk pelaku usaha, termasuk juga perguruan tinggi, karena perguruan tinggi ini perannya juga cukup penting juga ya Bu untuk inovasi produk. Kan perguruan tinggi ini juga melakukan kajian-kajian, penelitian-penelitian terkait desain juga, pasar juga. Nah,
kenapa tidak kita share ke masyarakat? Jadi hasil-hasil yang sudah didapat dari perguruan tinggi ini kita mencoba untuk ayo kita bisa berkolaborasi, apa yang sudah dibuat oleh perguruan tinggi ini juga bisa digunakan oleh para pelaku usaha di Jogja. Nah ini semoga di event Jogja Fashion Week nanti produk-produk garment, fashion di Jogja itu semakin tinggi levelnya, semakin naik levelnya, brandingnya semakin kelihatan, orang nasional semakin tahu ternyata Jogja itu luar biasa untuk produk garment dan fashionnya. Bahkan harapan kita sampai ke internasional ya, karena kita nanti juga akan mengundang desainer internasional juga ke Jogja Fashion Week dalam rangka Sister City, supaya mereka juga ketika kembali ke sana bisa menceritakan, oh ternyata di Jogja itu tidak seperti yang dikira selama ini, ternyata luar biasa seperti itu. Oke, saya mau bertanya ke Bu Winanti. Bu Winanti, apa sih Bu yang paling dibutuhkan, dukungan ataupun support yang paling dibutuhkan sendiri ini apa ini Bu? Silahkan. Kalau dukungan dari pemerintah? Ya. Kalau dukungan dari pemerintah dengan perubahan aturan itu buat kami sudah mendukung. Dari awal ada aturan pun sebenarnya sudah mendukung. Kalau perubahan itu terjadi karena sebenarnya mengikuti zamannya. Memang kan kalau kita ngikutin aturan yang dari pertama kan dari tahun 1990 kan pasti ada perubahan terus. Kalau tidak diupdate kan nggak mungkin, karena sekarang kan izin-izin seperti perizinan di pemerintahan aja serba online kan. Jadi di situ. Jadi kalau dari dukungan selama ini kalau untuk pemerintah sudah saya anggap lebih dari cukup ya Bu, karena saya melihatnya kan aturan-aturan itu sebelum diterbitkan pun kebenaran saya sendiri juga ada asosiasi yang sebelum aturan itu diterbitkan kami duduk bersama untuk menggodok aturan itu sebelum ditetapkan. Apakah di situ ada yang memberatkan, apakah di situ ada yang perlu dirubah atau enggak, kita bisa diberi kesempatan untuk memberi masukan. Seperti besok kita ada rapat juga untuk apa? Untuk menggodok aturan yang sebentar lagi akan diterbitkan terkait Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan hubungannya dengan perusahaan besar yang mendapat fasilitas kawasan berikat. Nah, Busana adalah perusahaan yang mendapat fasilitas kawasan berikat. Jadi dari pemerintah itu kalau bicara untuk dukungan sudah, karena dengan adanya fasilitas kawasan berikat sudah sangat terbantu. Kenapa? Pada saat barang itu dibeli baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, kami tidak membayar pajaknya. Itu satu, udah dukungan yang amat sangat. Pada saat kita ekspor otomatis kan dianggap lunas pajak yang tadinya tidak kita bayar atau ditangguhkan. Dianggap lunas pada saat produk tersebut kita ekspor. Itu dukungan banget. Karena apa? Cash flow kita kan aman. Pengeluaran kita kan aman. Tidak membayar pajak. Pajaknya kan nanti dari pajak yang karyawan, dari pajak yang pada saat ekspor kan ada kan di situ. Tapi pajak pembelian atas barang itu tidak ada. Pada saat barang itu kita ekspor dianggap sudah lunas. Itu sudah merupakan benar-benar support atau dukungan dari pemerintah. Itu. Kalau dari perusahaan-perusahaan, makanya saya minta yang IKM ayolah, perusahaan-perusahaan kecil ayolah menjadi KITE IKM gitu loh. Karena itu fasilitasnya hampir sama. Hanya bedanya KITE itu kemudahan impor tujuan ekspor. Kalau kawasan berikat kan full in out-nya mendapat fasilitas. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kesulitan di aturan, ada dari Dewan memfasilitasi, ada dari pemerintah, dari dinas memfasilitasi, juga ada dari perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat fasilitas untuk memberi pendampingan ke mereka gitu. Jadi kalau untuk dari pemerintah sudah lebih dari cukup dan terima kasih. Hanya saya sedikit menambahkan Bu Titin tadi yang penjualan online ya. Sebaiknya memang dari Jogja sendiri ada apa ya istilahnya fotografer mungkin ya, atau ahli IT untuk membantu pengambilan gambar, karena mengambil gambar, kalau IKM membuat produk bagus nih, pengambilan gambar tidak tepat kan tidak menarik. Jadi harus ada ahli untuk pengambilan gambar atau istilahnya fotografer atau apa. Gitu ya, desain udah bagus, hasil udah bagus, yang ambil gambar kurang kan jadi hasil tidak menarik. Terus di IT itu untuk tujuannya apa? Pasar online kan harus ke website. Orang IKM, UKM belum tentu paham cara pasar melalui website. Nah, itu harus dibantu tim ahli di IT. Itu saran, kalau kita kan perusahaan memang udah besar ya. Udah baik di penjualan kita juga tidak online kan, by PO. Tapi kan kita udah jelas-jelas kelasnya sudah bukan untuk online yang retail itu udah enggak. Jadi saya hanya
menyarankan untuk perusahaan kecil, satu kita IKM kalau bisa, yang kedua untuk dibantu pemerintah baik dari dewan maupun dinas untuk tadi ada ahli yang khusus pengambilan gambar dan khusus untuk memberi wadah untuk penjualan online dengan seperti apa sehingga dari mereka itu hanya memasukkan ke keranjang gitu loh, diberi kemudahan lah. Mereka itu untuk pusing sedikit mungkin susah ya. Jadi mendingan dikasih fasilitas yang mudah selain yang modal tadi. Gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Nanti pertanyaan terakhir untuk Mbak Dari ini ya Mbak ya. Menurut Mbak Dari sendiri nih inovasi apa sih yang harus ditingkatkan oleh para industri garment ini sendiri? Silahkan. Pastinya tadi yang disampaikan bahwa selalu berkreatif, berkreasi dan mencari apa sih pangsa pasar yang diminati oleh para pengrajin, para pengusaha dan IKM di DIY ini harus melek terhadap perkembangan zaman sehingga pangsa pasar yang ada di luar negeri ini ketika garment ini kan yang namanya fashion itu perubahannya cukup luar biasa sehingga ini menjadikan sinergi yang harus selalu dijalankan antara IKM, UKM dan pemerintah daerah juga harus selalu hadir untuk membuka peluang pangsa pasar tidak hanya satu negara tapi berbagai negara seperti apa sih yang mereka kehendaki, yang mereka inginkan. Dan ketika kita punya misalnya kayak Bu Win ini tadi sudah ini produknya yang notabene baru ke negara A misalnya, ternyata negara B itu punya sesuatu hal padahal kita, nah ini kan butuh support dan kita juga menjadi permasalahan itu adalah tenaga kerja. Ini kan membuka ruang yang cukup luar biasa bagi tenaga kerja yang ada di DIY. Ini juga salah satunya menyelesaikan salah satu masalah yang ada di DIY terkait tenaga kerja. Dan yang selanjutnya tadi terkait online ataupun terkait bagaimana pengambilan, sebenarnya kita sudah support kepada dinas terkait pelatihan digitalisasi marketing bagi produk-produk IKM. Jadi bagaimana produk yang biasanya hanya difoto ataupun difoto sendiri dan di-share kemana-mana, tapi mereka dilatih, kita diberikan pelatihan dan pendampingan untuk bagaimana memasarkan dengan kemasan ataupun dengan branding dan dengan bagaimana men-shoot memotret produk itu biar menarik sehingga ketika dipasarkan ini masyarakat menjadi juga ataupun yang pangsa pasarnya juga menjadi tertarik. Ini ada walaupun itu belum bisa maksimal ketika semuanya pengen ya belum, karena kita DPRD DIY ini pastinya kita selalu support Dinas Perdagangan dalam rangka bagaimana mengembangkan ini ekspor ini menjadi salah satu peningkatan pertumbuhan ekonomi di DIY yang cukup luar biasa sehingga untuk Dinas UMKM, Dinas Perindak ini cukup luar biasa kami support bagaimana merangkul dan juga mendampingi para pelaku IKM khususnya kalau fashion ataupun garment ini. Kalau Mbak Win ini sudah luar biasa karena pangsa pasarnya sudah ada dari data dari yang kecil-kecil ini seperti apa. Nah tadi Mbak Win sudah menyodorkan diri, pastinya nanti dinas bisa mengajak Mbak Win ini menjadi narasumber ketika ada produk-produk ataupun IKM yang baru muncul untuk fashion ataupun garment. Nah ini kan bisa menjadi salah satu narasumber dan juga melibatkan akademisi dan pastinya DPRD selalu akan support ketika urusannya muaranya adalah sebesar-besarnya itu kesejahteraan masyarakat. Program kegiatan seperti apa yang bisa meningkatkan perekonomian bagi seluruh warga masyarakat dan kesejahteraan sebagai masyarakat, pastinya DPRD akan selalu support di dalam payung hukumnya tadi bagaimana kita mengawal ketika harus ada perubahan, harus ada komunikasi, Mbak ini ternyata payung hukumnya sudah tidak bisa diimplementasikan, ini harus dirubah, pastinya kita juga bisa lakukan. Yang kedua masalah anggaran tadi kita selalu bicara masalah ketika Bu Titin, Mbak Dari ternyata anggaran untuk ini kurang, nah, tolong dikawal, pastinya kita akan dok anggarannya ketika memang ini benar-benar dibutuhkan oleh seluruh pelaku IKM khususnya yang di garment, pastinya tidak hanya Mbak Win, ini pasti banyak yang belum terdata ataupun masih mangu-mangu, masih ragu-ragu, masih belum punya keberanian. Pastinya ini menjadi support pemerintah harus hadir untuk bagaimana memotivasi, menyemangati para pelaku UKM di DIY untuk menjadi bisa melakukan kegiatan ekspor di mancanegara. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dari. Terakhir dari Bu Titin. Bu Titin, apa sih Bu program dan kegiatan yang dilakukan oleh Disperindak ini untuk meningkatkan citra produk garment maupun fashion? Silahkan. Yang jelas kita kan kalau dari Dinas Perindustrian Perdagangan
dari hulu ke hilir ya Mbak. Untuk mendapatkan sebuah citra, sebuah brand itu kan dimulai dari bagaimana bahan bakunya itu sesuai, bagus, tersedia seperti itu ya. Nah, yang kedua bagaimana membuat bahan itu menjadi sesuatu yang memang diinginkan oleh konsumen. Itu kita melakukan pelatihan-pelatihan, kita juga melakukan koordinasi-koordinasi dengan berbagai daerah. Misalnya baru saja nih beberapa hari yang lalu kita ada misi dagang dengan Kalimantan Selatan. Nah, itu kita berkolaborasi nih bagaimana bahan-bahan dari Kalimantan Selatan ini bisa kita adopt untuk dibuat kebetulan kerajinan. Nah, kerajinan kita ini kan sudah terkenal nih Mbak di seluruh dunia. Kalau Jogja ini sebagai produk kerajinan terutama handmade ini kan sudah hampir semua negara sebetulnya paham. Bahkan misalnya ambilnya dari Bali aja mereka tahu sebetulnya ini buatan Jogja gitu tahu. Nah, kadangkala bahan baku ini kan tidak bisa itu saja biar tampil lebih bagus kan bahan bakunya macam-macam. Nah, dalam rangka diversifikasi bahan baku ini kita kerjasama dengan beberapa daerah, ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah dan sebagainya. Dari sisi peningkatan kapasitas industri, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan pembuatan produk sampai ke pemasarannya. Nah, ini hal ini membuat semakin lama citra dari produk-produknya DIY ini semakin kelihatan. Kalau kita saat ini temanya di fashion, kita juga melakukan bagaimana membuat citra produknya fashion ini terangkat. Juga tadi yang sudah saya sebutkan lewat inkubasi. Kemarin kita melakukan ini dari tahun kemarin Bun Dari, kita melakukan shopping live. Jadi live shopping. Jadi belanja yang membeli diaspora. Ini kita berapa hari yang lalu, tanggal 8 kemarin kita live shopping juga. Jadi kita secara berkala melakukan live shopping dengan diaspora, kita ngajak IKM untuk melakukan live shopping. Nah, itu kan tentunya kalau kebetulan kita berkesempatan berkenalan dengan ketua diaspora sedunia Bu, global, sehingga mereka bisa mengajak hampir semua negara untuk ikut. Walaupun dijadwal. Atau ditambah dengan promosi ke luar negeri ataupun kunjungan itu kan juga salah satu menjadi peluang untuk mendorong. Betul, promosi juga kita lakukan Bu. Biasanya kalau terkait garment nih kita lewatnya di Inakraf. Inakraf ini kan promosi di Jakarta tapi kan juga internasional. Juga ada TEI, Trade Expo Indonesia, itu juga kita ajak. Dan kebetulan untuk tahun ini kita ada misi dagang ke Brussel, Bu. Nah, kita juga mengajak ada 5 peserta IKM yang salah satunya juga produk fashion. Nah, nanti masing-masing IKM ini akan membawa 5 produk lainnya. Misalnya yang besok itu yang datang produk baju, tetapi tetap membawa perhiasan, membawa sepatu, membawa produk-produk fashion yang lainnya. Seperti itu. Jadi banyak hal kita lakukan supaya citra produk ini terangkat, termasuk besok pagi Bu, besok siang ini kita mau sedikit workshop sekaligus business matching antara konveksi dengan branding produknya Jogja. Jadi selama ini konveksi kita itu masih dihargai murah Bu. Nah, kita pengen mereka terangkat dengan jasa upahnya itu terangkat dengan cara mereka harus dilatih menjahit yang istilahnya bukan kelas dasaran gitu. Kelasnya sudah kelas fashion. Iya, sehingga jasanya jadi kan dari cuttingnya aja sudah beda, cara jahitnya sudah beda. Nah, itu kami mengadakan workshop itu termasuk nanti business matching-nya. Jadi brandingnya ini kita perusahaan yang sudah brand ini kita undang, konveksinya kita undang supaya yang perusahaan brand ini mau membina yang konveksi ini plus mengambil SDM-nya. Nah, ini kan nanti lama-lama terangkat. Harapannya nanti pengguna dari konveksi ini tidak hanya orang Jogja aja, tetapi di luar Jogja mungkin ya yang
Desainer ini kan biasanya mereka belum punya penjahit nih. Nah, bisa menggunakan penjahit-penjahit Jogja yang memang kelasnya sudah kelas desainer seperti itu. Yang harus ditingkatkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Titin, terima kasih Mbak Dari, Bu Winanti sudah Iya, meluangkan sama-sama. waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Matur nuwun sekali. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan podcast Serawung Karyo Bakul yang diselenggarakan oleh Disperindak DIY. Saya Noristera, Bu Winanti, Mbak Dari dan juga Bu Titin yang hadir pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.